Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Masih semangat kan dalam mengerjakan skripsi? Kali ini kembali lagi bersama Ayam di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilman Muda. Channel yang edukatif dan tentunya inspiratif. Pada video kali ini ya, kita tetap akan bedah skripsi ya, melanjutkan bedah skripsi jurusan Hukum Tata Negara. Khususnya di video ini adalah video bab 2 ya, tentang tinjauan pustakanya. Jadi buat kalian yang belum nonton bab satunya, kalian tonton dulu. Kemudian ayo ingatkan ya buat kalian yang belum subscribe channel ini, buruan dong segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar skripsi dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Halo Sobat Ilman Muda, kemarin kita sudah membahas terkait bab 1 ya. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas bab 2. Oke, bab 2 ya. Nah, di bab 2 sendiri teman-teman disebut banyak ya istilahnya. Ada yang menyebut tinjauan pustaka, lalu ada juga landasan teori, ada juga yang mengatakan studi literatur, dan ada juga tinjauan teori dan pustaka. Nah, untuk di bab 2 skripsi kali ini namanya adalah tinjauan teori dan pustaka. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama teman-teman, 1. Ide pokok yang digunakan sama seperti pendahuluan atau latar belakang, akan tetapi lebih disempurnakan lagi. Apa maksud disempurnakan di sini? Disempurnakan berarti dijabarkan lebih luas lagi, karena isi dari bab 2 tentu lebih banyak daripada pendahuluan, meskipun ide pokok yang dikembangkan sama. Jadi sama teman-teman membahas tentang pendidikan, kemudian lanjut ke SE Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020, dan selanjutnya membahas terkait perspektif fikih siasa. Lalu kajian pustaka di sini ada beberapa subbab ya teman-teman. Yang pertama ada A, pengertian pendidikan, kemudian yang B, hak atas pendidikan, lalu yang C, akses peserta didik dalam dunia pendidikan. Kemudian yang D, akses peserta didik menurut Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020. Kemudian lanjut yang E, akses peserta didik menurut fikih siasa. Kemudian yang F, penelitian terdahulu. Yang A, pengertian pendidikan. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait pengertian pendidikan. Misalnya saja, pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Lalu ditambah dengan literatur lain seperti pendidikan adalah sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Ini menurut Hakim tahun 2016. Kemudian yang B, hak atas pendidikan. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait hak atas pendidikan. Misalnya saja, ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28C ayat 1, yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Lalu lanjut bagian C, akses peserta didik dalam dunia pendidikan. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait akses peserta didik dalam dunia pendidikan. Misalnya saja, akses dalam dunia pendidikan bisa berupa bimbingan orang tua, seperti halnya yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada hak dan kewajiban orang tua pasal 7 ayat 2 yang berbunyi orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Selanjutnya poin D, akses peserta didik menurut SE Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait, misalnya saja dalam surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19 yang bertujuan untuk 1. Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Lalu yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Lalu yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Dan yang keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali.
Kemudian lanjut yang E, akses peserta didik menurut fikih siasa. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait, misalnya saja fikih siasa adalah memahami politik Islam yang dianjurkan oleh Nabi tentang bagaimana cara mengatur, mengurus, membuat kebijakan dan bagaimana tata cara dalam sebuah pemerintahan Islam yang membawa kemaslahatan kepada umat sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang paling penting adalah konsep dasarnya, yaitu untuk kemaslahatan umat. Ini menurut Afrida tahun 2020. Terakhir poin F, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu acuan peneliti dan bahan untuk membandingkan dengan hasil yang akan diperoleh peneliti. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan peneliti untuk mengetahui teori-teori yang belum diketahui peneliti dalam mengkaji hasil penelitian. Misalnya saja pada skripsi ini disebutkan yang pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lukman Hakim tahun 2016 berjudul Pemerataan Akses Pendidikan bagi Rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yakni bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberi layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizkon Halal Aji tahun 2020 berjudul Dampak COVID-19 pada Pendidikan di Indonesia, Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yakni bahwa kebijakan belajar di rumah pada institusi pendidikan jelas menyebabkan gangguan besar, seperti pembelajaran siswa, gangguan dalam penilaian, pembatalan penilaian, peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikan, pembatalan penilaian publik untuk kualifikasi dalam seleksi pekerjaan. Lalu langkah kedua yang harus diperhatikan adalah subbab disusun dari umum ke khusus. Teman-teman jadi harus mengarah ke kemana? Ke fokus penelitian. Jadi pertama terkait pendidikan saat ini yang telah terdampak pandemi COVID-19. Lalu mengarah ke bagaimana langkah pemerintah yang dalam hal ini telah mensikapinya melalui Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020. Dan selanjutnya bagaimana hal ini bila ditinjau dalam perspektif fikih siasa. Lalu poin yang ketiga teman-teman, langkah ketiganya adalah tiap subbab dapat terdiri dari beberapa referensi penunjang. Jadi di sini satu paragraf itu bisa terdiri dari lebih dari satu referensi ya teman-teman. Dan referensi juga harus update ya, harus terbaru apalagi jika menggunakan jurnal. Nah misalkan contohnya seperti ini teman-teman. Ini yang membahas terkait pendidikan. Untuk kalimat pertamanya, pendidikan adalah sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Ini menurut Hakim tahun 2016. Lalu yang kedua ada kalimat lagi tentang pendidikan, yakni secara umum pendidikan adalah pengaruh, bantuan atau tuntutan yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak didik. Ini menurut Ahmadi dan Nur tahun 2007. Selanjutnya kalimat ketiga ditambah lagi terkait pendidikan seperti ini. Pendidikan adalah pakaian yang harus diukur dan dijahit sesuai dengan bentuk dan ukuran pemakainya berdasarkan identitas, pandangan hidup, serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut. Ini menurut Syihab tahun 1995. Jadi ada 3 kalimat seputar pendidikan dengan berbagai sumber yang terdapat dalam satu paragraf. Kemudian langkah keempat, ubah kalimat dari referensi dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa kalian sendiri. Jadi tidak boleh mengubah isi. Keuntungannya bisa mengurangi plagiasi. Nah oke, langsung saja teman-teman. Contohnya kalimat seperti ini tentang pendidikan. Ada 2 kalimat. Yang pertama, pendidikan adalah sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Ini menurut Hakim tahun 2016. Lalu kalimat kedua, pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil balik, dan bertanggung jawab. Ini menurut Baswir tahun 2003. Oke, 2 kalimat ya. Langsung kita ubah kalimat pertamanya jadi pendidikan merupakan semacam usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan jasmani ataupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan dan masyarakat. Ini menurut Hakim tahun 2016. Lalu kalimat keduanya jadi seperti ini. Pendidikan adalah usaha untuk membantu anak agar melakukan tugas-tugas hidupnya agar ia dapat bertanggung jawab, akil balik, dan mandiri. Ini menurut Baswir tahun 2003. Kalau kalian masih bingung, kita akan mensejajarkan kalimat asli dengan kalimat sendirinya. Kalimat asli tadi kan seperti ini.
Pendidikan adalah sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Ini menurut Hakim tahun 2016. Lalu kalimat aslinya kita ubah menjadi pendidikan merupakan semacam usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan jasmani ataupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan dan masyarakat. Ini menurut Hakim tahun 2016. Di sini kita cari sinonimnya ya, adalah kita cari sinonimnya menjadi merupakan. Sebagai itu sinonimnya bisa juga semacam ya teman-teman, jadi kita ganti semacam. Kemudian jasmani maupun rohani, maupun bisa kita ganti ya sinonimnya menjadi ataupun. Kemudian yang ada dalam masyarakat kita ubah menjadi yang terdapat ya. Dan selanjutnya kita balik masyarakat dan kebudayaan, kita balik menjadi kebudayaan dan masyarakat. Seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut ya teman-teman ke kalimat keduanya. Kalimat aslinya tadi kan seperti ini. Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil balik dan bertanggung jawab. Ini menurut Baswir tahun 2003. Lalu kalimat sendiri, kalimat kalian menjadi seperti ini ya. Pendidikan adalah usaha untuk membantu anak agar melakukan tugas-tugas hidupnya agar ia dapat bertanggung jawab, akil balik dan mandiri. Ini menurut Baswir tahun 2003. Di sini ialah kita ubah menjadi adalah karena itu merupakan sinonimnya. Lalu menolong kita ubah menjadi membantu, untuk melaksanakan kita ganti agar melakukan, kemudian dia ya kita ubah menjadi ia, kemudian bisa kita ubah sinonimnya menjadi dapat. Lalu kita balik ya, yang tadi mandiri, akil balik dan bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab, akil balik dan mandiri. Ini menurut Baswir tahun 2003. Jadi simpelnya teman-teman, saat parafase ini kita bisa mengubah kata itu menjadi kata yang sama, yaitu berubah sinonimnya ataupun makna yang sama dengan kata yang berbeda seperti itu. Lalu bisa juga kita balik ya kata-kata yang disebutkan ya, asalkan itu bukan kata-kata yang bertingkat. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman sobat Ilman Muda? Itu tadi adalah video bedah skripsi bab 2 ya, jurusan Hukum Tata Negara. Buat kalian yang masih bingung, jangan sukar-sukar, langsung saja tanyakan di kolom komentar. Dan apabila menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Bye-bye. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Masih semangat kan dalam mengerjakan skripsi? Kali ini kembali lagi bersama Ayam di channel YouTube channel kalian semua, Ilman Muda. Channel yang edukatif dan tentunya inspiratif. Pada video kali ini ya, kita tetap akan belajar